Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Edian, Ahok hemat 30M plus, Anies buang 30M, ditulis oleh Nina Noor. Baru saja saya menuliskan tentang gebrakan terakhir Ahok di Pertamina. Bukan sekedar puja-puji halu, tapi beneran sebuah gebrakan. Itulah Ahok, berada di mana saja dirinya selalu bekerja dengan komitmen dan integritas tinggi, sehingga tidak pernah sekalipun sampai merugikan rakyat dan negara, malah menguntungkan rakyat dan negara. Ada sih yang dirugikan, mereka yang kerjanya sembarangan dan penuh kong kali kong mencari celah memperkaya diri sendiri. Kalau berhadapan dengan Ahok, ya gak bisa begitu, makanya ada saja yang benci sama Ahok. Apa gebrakan Ahok tersebut? Yakni penghapusan fasilitas kartu kredit buat Dewan Direksi, Komisaris dan jajaran manajer Pertamina. Ahok sendiri mendapatkan kartu kredit dengan limit mencapai 30 miliar rupiah. Angka yang fantastis. Entah berapa limit kartu kredit dari jajaran direksi, manajer, dan komisaris lainnya. Pasti kalau di total-total ya bisa saja mencapai ratusan miliar. Paling tidak, itulah dana negara yang dilindungi oleh Ahok, dicegah agar tidak sampai disalahgunakan. Lengkapnya di tulisan saya sebelumnya. Kemudian saya mendapatkan info terupdate bahwa bukan hanya fasilitas kartu kredit yang dihapuskan Ahok, ada lagi penghapusan fasilitas uang representatif atau uang saku direksi. Selain itu juga sudah disepakati bahwa adanya laporan pengeluaran untuk akomodasi pejabat perusahaan. Misalnya terkait sewa hotel dan tiket pesawat, penggunaan akomodasi tersebut harus memakai nama perusahaan. Wah, kalau ditambah dengan ini, bisa dibayangkan penghematan yang dilakukan Ahok buat Pertamina bisa mencapai angka triliunan. Tapi kita akan tetap bandingkan yang angka 30 miliar rupiah saja sesuai judul. Kasian, ntar kalau pakai angka triliunan, bisa-bisa ada yang shock di kubu sana. Jadi sebut saja Ahok membuat negara hemat 30 miliar rupiah. Terus kenapa saya sebut Anies buang duit negara atau rakyat hingga 30 miliar rupiah? Ini terkait dengan pembangunan jalur sepeda permanen di kawasan Jalan Sudirman Tamrin. Hari ini terbit berita bahwa Kapolri Listio Sigit Prabowo sudah menyepakati pembongkaran jalur sepeda permanen itu. Hal ini sesuai dengan usulan dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR Republik Indonesia, Ahmad Syahroni, agar Kapolri mengambil langkah mengatasi polemik jalur sepeda permanen Sudirman Tamrin. Syahroni menyayangkan jalan umum yang dijadikan jalur sepeda permanen itu karena hanya dipakai selama 2 jam. 22 jam dipakai pengguna lain. Jangan sampai jalur permanen nanti semua pelaku motor, hobi motor, minta juga kepada pemerintah jalur motor khusus kayak Harley dan Superbike, kata Syahroni dilansir detik.com. Syahroni kemudian meminta ketegasan Kapolri bila perlu dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut, ujar Syahroni. Dan akhirnya Kapolri pun menegaskan sepakat dengan usulan tersebut. Kami setuju untuk masalah yang permanen itu nanti dibongkar saja, kata Kapolri. Tujuannya agar para pengguna jalan dapat memanfaatkan fasilitas yang ada. Jalur sepeda itu sebenarnya bukan hanya di Sudirman Tamrin saja, tapi juga rencananya dibuat di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Pada bulan Oktober 2019, anak buah Anies, Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengungkapkan anggaran yang dipakai mencapai 62,5 miliar rupiah dengan alasan pemakaian cat impor. Yang mahal itu kan marka warnanya, itu impor. Kita belum ada yang produksi jalan negeri terkait cold plastic. Ini sudah e-katalog, biasa digunakan di Dinas Perhubungan, ujar Syafrin. Kemudian pada bulan Maret 2021, Syafrin mengatakan bahwa pembuatan jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman Tamrin akan selesai pada bulan Maret ini juga. Jalur itu membentang sepanjang 11,2 km, sedangkan anggaran yang dipakai menurut Syafrin diperkirakan sekitar 30 miliar rupiah. Nah, ketemukan sama angka 30 miliar rupiah dari pihak Anies, termasuk angka fantastis ya buat sepanjang 11,2 km. Kalau dihitung berarti sekitar 2,7 miliar rupiah per kilometer. Bagi saya kedengarannya terlalu mahal, sama dengan bikin jalan mungkin. Saya cek di Google, ada kontraktor yang pasang harga pembuatan jalan aspal dari 0% dari tanah
dengan harga mulai dari Rp150.000 per meter persegi. Artinya untuk bikin jalan 1 km hanya memakan biaya Rp150 juta saja. Saya tidak tahu apakah harga itu harga terupdate. Anggap saja harga tahun ini 2 kali lipatnya, sekitar Rp300 juta per kilometer. Masih sangat jauh dari angka pembuatan jalur sepeda permanen itu. Gila. Mungkin cat impor yang disebut Syafrin itu memang teramat mahal ya. Namun sekarang jalur itu akan dibongkar oleh Kapolri. Jadi percuma dong dibikin dengan mengeluarkan biaya sekitar Rp30 miliar. Duit segitu terbuang percuma. Anies waktu itu ngobrol gak sih sama berbagai instansi terkait? Kayaknya enggak tuh. Menentukan sesukanya sendiri. Gak mau dengar pertimbangan dari berbagai pihak. Pokoknya apa yang Anies mau ya dibikin sajalah. Duh, sangat kontras ya. Ahok bisa hemat hingga triliunan, 30 miliar rupiah. Sementara Anies buang-buang duit 30 miliar rupiah. Sementara masih ada warga miskin di Jakarta yang bisa dibantu dengan uang itu. Atau bisa juga untuk membangun fasilitas MCK di beberapa lokasi di Jakarta yang memang memerlukan. Dian benar, selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa.